Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih di seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul 14. Kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis kapasitas lentur dari suatu balok cantilever. Nah, pokok bahasan kita adalah analisis kapasitas lentur pada balok cantilever, dan kemudian nanti ada proyek yang dapat Sobat Struktur mungkin gunakan untuk berlatih begitu ya. Nah, apa itu balok cantilever? Mungkin ini juga dalam beberapa tahun belakangan cukup banyak berkembang struktur-struktur cantilever, gitu ya. Ini yang kadang kita harus berhati-hati dalam mendesain balok cantilever. Jadi umumnya seperti apa balok cantilever? Jadi kalau sobat struktur amati pada struktur ini, maka bagian ini kita sebut sebagai balok cantilever, begitu ya. Karena dia tertumpu di satu ujungnya, jadi di sini ada tertumpu, katakan 7 pit, nah, di ujung lainnya dia tidak ada tumpuannya. Nah, sehingga balok ini kita sebut dengan cantilever beam atau balok cantilever. Mungkin pada saat belajar statika kita sudah pernah belajar soal seperti ini ya, sobat struktur ya. Kita bisa menghitung nilai gaya gesernya, bisa menghitung momennya pada satu struktur balok cantilever yang terkena ataupun memikul beban terpusat. Nah, saya kembali meng-highlight grafik ini. Kalau kita masih ingat, ada 3 daerah dalam klasifikasi penampang beton. Ada yang disebut dengan penampang yang berada pada zona dominan tekan, ada penampang yang berada pada zona dominan tarik. Di antara keduanya kita kenal dengan zona transisi. Pembatasnya apa? Untuk pembatas antara dominan tekan dengan transisi, ini adalah kondisi seimbang atau balance. Jadi kondisi seimbang, kalau sobat struktur masih ingat, balance condition terjadi pada saat apa? Saat regangan beton mencapai 0,003, pada saat yang bersamaan regangan pada tulangan ini mencapai epsilon yield-nya. Epsilon yield sama dengan F yield-nya dibagi modulus elastis beton baja. Kalau F yield-nya 400, modulus elastis baja 200.000, maka regangan lelehnya ini 0,002. Nah, pada saat regangan beton dan regangan pada tulang mencapai nilai tersebut kita namakan sebagai kondisi balance. Kondisi pada penampang yang berada pada zona dominan tarik terjadi pada saat regangan tulangan mencapai lebih dari 0,005. Jika di antara itu kita masuk ke zona transisi, dan apabila kita mendesain balok, maka sangat disarankan regangan kita itu tidak lebih dari 0,0, tidak kurang dari 0,004. Jadi ini yang masih diperbolehkan apabila kita mendesain penampang pada zona transisi. Sangat disarankan penampang kita semuanya jatuh di zona dominan tarik. Di bagian sumbu vertikal ada nilai faktor reduksi kekuatan. Kalau penampang kita ada di zona dominan tarik, maka V-nya di sini adalah 0,9 begitu ya. Tapi kalau penampang kita di zona transisi, maka nilai V-nya berkurang cukup lumayan besar. Nah, kita akan ke case yang ada tentang balok cantilever. Di sini kita punya balok cantilever panjangnya 2,5 meter, penampang persegi 4, tulangannya seperti ditunjukkan di gambar. Di sini kita punya 3D22. Beban mati termasuk berat sendiri 20. Jadi 20 ini sudah termasuk berat sendiri si balok ya. Dan ada beban hidup 13 kilonewton per meter. Nilai kuat tekan beton 25, F-nya 400 megapascal. Nah, kita akan analisis dulu. Nah, kita harus hitung dulu statikanya dulu. Kita punya beban mati dan beban hidup, kita kombinasikan dahulu. 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup, sehingga kita dapatkan 1,2 kali 20 ditambah 1,6 kali 13. Sehingga kalau kita hitung, ini kita dapat 44,8 kilonewton per meter. Nah, kita hitung yang kita perlu adalah di sini sebetulnya ada reaksinya, ada momennya. Itu ya, yang kita perlukan adalah momennya. Jadi MU di tumpuan ini kalau kita hitung atau ingat rumus statika, setengah IU dikali L kuadrat. Atau sama dengan setengah dikali 44,8 dikali 2,5 kuadrat. Maka ini adalah sama dengan 140 kilonewton meter. Nah, ini yang harus, kalau ingat kriteria
desain untuk penampang balok bahwa VMN itu harus lebih besar sama dengan MU. Sehingga kita harus cari VMN-nya daripada balok tadi berapa. Apakah masih lebih besar daripada MU yang terjadi. Nah, ini adalah balok kita. Kita hitung luas tulangannya, AS-nya 3 kali seperempat pi kali 22 kuadrat. Jadi ini ada 3 tulangan berdiameter 22, maka luasnya adalah 3 kali. Ini luas lingkaran seperempat pi 22 kuadrat. Kalau dihitung 1140 mm persegi. Tuh. Nah, sehingga kita langkah awalnya seperti biasa mencari A, AS, F yield 0,85, FC aksen, B, AS-nya sama dengan 1140, F yield-nya 400, dibagi 0,85, FC prime-nya 25, B-nya adalah lebar daripada balok 200. Nah, sehingga kita bisa hitung tingginya blok pegangan tekan adalah 107,29 mm. Nah, setelah mendapatkan A, kita cek nilai C. A per beta 1, 107,29 per beta 1-nya adalah 0,85. Kita dapatkan C-nya 126,22 mm. Kemudian kita cek C per D. C per D, jadi C dibagi dengan D, tinggi efektif, kalau dihitung ini adalah sama dengan 0,3155, yang mana ini lebih kecil daripada 0,375. Jadi lebih kecil dari 0,375, maka ini pasti masuk ke zona dominan tarik. Gitu ya, sobat strukturnya. Kalau dominan tarik artinya apa? Nilai V kita 0,9. Nah, saya sisakan eh, untuk sobat struktur cek apakah benar nilai epsilonnya. Epsilonnya itu adalah D minus C per C dikali 3 10 min 3. Sobat struktur silakan cek apakah nilai ini benar sudah lebih dari 0,005. Ya. Mungkin bisa dituliskan nanti di kolom komentar ya. Apa sobat struktur hitung nilai epsilon T-nya. Nah, karena penampang kita ada di domain tarik, P-nya 0,9, maka VMN sama dengan V, saya pakai yang AS kali F yield, D minus A per 2, maka V-nya 0,9, AS-nya 1140, F yield-nya 400, D-nya 400 dikurangin A, 107,29 per 2. Kalau dihitung, ini sama dengan 142 juta 144,092 Newton milimeter, atau ini sama dengan 142,14 kilonewton. Nah, kita cek lagi terhadap MU kita. MU kita tadi 140 ya, di penghitungan sebelumnya 140 MU. Artinya apa? Nilai ini sudah lebih besar daripada MU. Artinya apa? Penampang kita yang demikian ini mencukupi ya, sudah oke, mencukupi untuk memikul beban yang bekerja tadi. Nah, ini secara lebih rapinya, ada struktur bisa cek di sini juga. Di sini ada nilai. Nah, di sini sudah saya tampilkan nilai epsilon T-nya. Nah, struktur bisa cek apakah hitungan masing-masing sudah. Nah, berikutnya ada proyek mungkin yang bisa sobat struktur pikirkan. Jadi saya punya suatu denah rumah tinggal. Mungkin case tadinya adalah bahwa rumah ini punya lebar 10 meter, kemudian pemilik hendak menambah eh, kanopi depan, gitu ya, kanopi depan yaitu dari A1 sampai 2. Jadi ini tambahan. Nah, oleh si perencana diberikan untuk tambahan balok diberikan ukuran 200-400 seperti ini ya, penampangnya adalah ini. Nah, ini adalah beban kanopinya selebar 2,5 meter. Nah, sobat struktur perlu cek atau periksa apakah penampang ini sudah mencukupi untuk memikul beban yang bekerja di sini. Gitu ya, sobat struktur. Ingat bahwa ini ada, kita harus cek dulu ya, dia termasuk kategori one way atau two way slab. Jadi kalau sobat struktur ingat, L pendeknya 2,5, L panjangnya 5, artinya ini masuk ke L panjang per L pendek
lebih dari 2, berarti dia masuk ke kategori one way slab. Kalau one way slab berarti pembagian bebannya ada persis di tengah-tengah ini ya, sebuah struktur ya. Nah, begitu sehingga struktur depan itu memikul separuh beban, plat, struktur ini juga separuh. Nah, sehingga sebuah struktur perlu analisis beban apa aja ya yang timbul pada balok cantilever tengah ini. Nah, bebannya apa? Kemudian hitung seperti contoh tadi, MU-nya berapa? Apakah itu mencukupi kalau kita pasang balok seperti ini? Nah, silakan superstruktur coba mengerjakan proyek ini. Eh, Silakan dikirim di komentar apabila superstruktur ada kendala. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari kali ini. Kita sudah mempelajari bagaimana menganalisis balok cantilever, menghitung kapasitas momennya, dan memeriksa keamanan daripada balok. Semoga berguna untuk kita semua. Salam struktur.